ibu semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apa ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Baik, sepertinya berangkat semua ya. Bagus sekali. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sudah semangat semuanya ya anak-anak ibu. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian di meja masing-masing ya. Siapa yang masih ingat dengan pertemuan kemarin kita membahas apa? Ya, betul sekali Lia. Kemarin kita belajar tentang lingkungan alam sekitar. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin, sekarang kita membahas tentang hubungan makhluk hidup terhadap ekosistem. Di sini ada yang sudah membaca materi IPAS halaman 78-82. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian rantai makanan? Baik, kalau begitu Ibu jelaskan ya. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan yang tidak hidup di suatu tempat yang saling berinteraksi. Contohnya, sawah, kolam, hutan, kebun. Sedangkan rangkai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui urutan-urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Jalur ini memastikan setiap organisme mendapatkan energi yang dibutuhkan. Dalam rantai makanan terdapat komponen rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri dengan sinar matahari. Contohnya seperti tumbuhan hijau karena mempunyai klorofil. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Ada 3 jenis konsumen. Yang pertama, konsumen 1, yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya tikus, belalang. Yang kedua, konsumen 2, yaitu pemakan hewan kecil. Contohnya ular, katak. Yang ketiga, konsumen 3, yaitu pemakan hewan besar. Contohnya ular, elang. Dan komponen terakhir adalah pengurai atau fungi. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat hama. Contohnya seperti jamur dan bakteri. Nah, dari pengertian yang sudah Ibu jelaskan, mari kita lihat contoh satu rantai makanan di sawah ya. Ini adalah contoh gambar rantai makanan di sawah di mana padi menjadi komponen produsen yang dimakan oleh konsumen pertama yaitu tikus. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen kedua yaitu ular. Kemudian ular dimakan oleh konsumen 3 yaitu elang. Dan elang akan diuraikan oleh bakteri. Yang kemudian elang akan diuraikan menjadi zat hama oleh bakteri dan fungi. Baik, sekarang Ibu kasih satu contoh lagi nih tentang hubungan susunan rantai makanan yang ada di kebun ya anak-anak. Pertama, ada tanaman jagung. Ya, tanaman jagung sebagai produsen, betul sekali. Terus kemudian yang kedua, kita ada belalang. Belalang berarti berperan sebagai apa nih anak-anak? Betul sekali, konsumen pertama. Terus yang ketiga nih, ada katak. Katak menjadi berperan sebagai apa? Iya, betul sekali, konsumen kedua ya anak-anak. Terus ada gambar lagi, ada ular. Ular berperan apa anak-anak di rantai makanan ini? Betul sekali,
konsumen puncak ya anak-anak. Terus nih yang terakhir ada gambar jamur. Gambar jamur itu berperan sebagai apa? Ya betul sekali, sebagai pengurai ya anak-anak, yang akan menguraikan si ular ini menjadi zat pengurai nantinya. Baik, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang ada beberapa pertanyaan nih. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang ada beberapa pertanyaan. Untuk yang bisa jawab, nanti langsung angkat tangan dan langsung menjawabnya ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan konsumen? Baik Tika, silahkan untuk menjawab pertanyaannya. Bagus sekali jawaban Tika. Jadi betul ya anak-anak, konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Sekarang pertanyaan kedua. Dari contoh gambar yang sudah Ibu jelaskan, tikus berperan sebagai apa dalam rantai makanan ya? Ya, silahkan Alif mau menjawab pertanyaan. Betul sekali jawaban Alif. Jadi benar ya, tikus berperan sebagai konsumen satu, yaitu pemakan padi. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya ya anak-anak. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Jadi Ibu rasa anak-anak sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Sekarang mari kita berhitung dari 1 sampai 4 untuk membentuk kelompok ya anak-anak. Dimulai dari tempat duduk paling depan Hafiz sampai tempat duduk paling belakang Amin. Baik, untuk setiap anak-anak silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan kerjakan kartu rantai makanan yang nanti Ibu bagikan, di mana kartu rantai makanannya masih acak, nanti bisa diurutkan dan disebutkan masing-masing komponennya ya anak-anak. Jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa langsung dipertanyakan ya anak-anak. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya ya anak-anak. Baik, waktu 15 menit sudah berlalu. Mari kumpulkan lembar kerja kalian di meja Ibu untuk Ibu cek dan Ibu nilai ya anak-anak. Iya, terima kasih sudah mengumpulkan ya anak-anak. Baik anak-anak, semua kelompok sudah menjawab soal dengan mengurutkan rantai makanan dengan tepat. Tapi nih, untuk kelompok 1, Hafiz sebagai ketua kelompok sebaiknya tidak mengerjakan sendiri ya, karena ini kan tugas kelompok yang seharusnya didiskusikan dengan kelompok diskusinya ya. Kedepannya, Ibu harap anak-anak Ibu selalu jujur dalam menjawab pertanyaan dan selalu kompak dalam satu kelas ya anak-anak. Tidak boleh memilih teman-teman ya anak-anak. Baik, dari pertemuan hari ini kita simpulkan bareng-bareng nih materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi hubungan makhluk hidup dalam ekosistem terjadi melalui interaksi seperti rantai makanan, yang setiap makhluk hidup memiliki beberapa peran, yaitu produsen yang menghasilkan makanan, konsumen yang memanfaatkannya, dan pengurai yang mengembalikan zat hara ke lingkungannya. Kemudian rantai makanan merupakan salah satu bentuk interaksi yang menunjukkan aliran energi dari matahari, tumbuhan, hewan, manusia. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan atau ekosistem terganggu, keseimbangan alam akan rusak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga ekosistem dengan melestarikan lingkungan. Dengan begitu, semua makhluk di bumi tetap terjaga ya anak-anak. Jadi tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, membuang sampah ke sungai secara sembarangan, atau melakukan hal-hal yang merusak lingkungan lainnya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Mari kita tutup Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan
Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.